Selamat bertemu kembali dengan saya Ferdinand Hutahayan. Setelah beberapa waktu selang channel YouTube saya agak kurang aktif karena kesibukan di dalam politik. Sekarang mendekat kepada 20 Maret di mana Komisi Pemilihan Umum akan mengumumkan secara resmi hasil dari pemilu kita, baik itu pemilu presiden maupun pemilu legislatif. Yang menarik bagi saya, banyak prediksi-prediksi yang muncul. Kalau soal hasil, saya tidak bertanya-tanya lagi. Tanpa diumumkan, kita semua hampir tahu pasti apa yang akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Tidak ada lagi menurut saya rahasia dari pengumuman KPU. Tetapi sekarang yang menjadi hal yang patut kita pikirkan, analisis apa yang akan terjadi kira-kira pada tanggal 20 dan pasca tanggal 20. Ini yang menarik. Beredar kabar bahwa, dan ini memang hampir pasti bahwa hasil pemilu ini pasti akan bergulir di Mahkamah Konstitusi. Bahkan saya dengar yang paling menarik di sini, lawyer, kuasa hukum, atau tim hukum dari 03 menyatakan akan ada salah satu kepala kepolisian daerah atau Kapolda yang akan menjadi saksi nanti di persidangan. Wow, ini sesuatu yang amazing, luar biasa bagi saya. Ketika seorang Kapolda akan berani turun menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi, ini sesuatu yang sangat perlu kita perhatikan dengan serius. Apa yang akan disampaikan oleh Pak Kapolda ini kira-kira, atau apa yang akan dijelaskan di dalam persidangan nanti? Apakah beliau akan menjelaskan bahwa telah terjadi perintah terstruktur untuk memenangkan calon tertentu atau partai tertentu? Kita tidak tahu. Tetapi lintasan informasi tersebut sangat menarik. Tapi kan kita juga belum tahu apakah itu adalah benar-benar nanti akan terjadi. Apakah memang Kapolda ini akan benar-benar menjadi saksi atau tidak? Kita tidak tahu. Tetapi saya membacanya demikian di banyak media yang turun bahwa tim hukum 03 menyatakan akan menghadirkan salah satu Kapolda menjadi saksi. Tetapi apakah itu nanti akan benar terjadi? Kita belum tahu. Sampai saat ini kita belum tahu. Kita hanya mencoba bertanya-tanya. Kalau ternyata itu benar nanti, apa kira-kira yang akan disampaikan oleh Kapolda ini? Tapi kalau sungguh nanti ternyata Kapolda ini menyampaikan bahwa memang telah terjadi kecurangan yang terstruktur, melibatkan struktur pemerintahan, struktur negara, struktur lembaga yang seharusnya netral di dalam undang-undang, maka risiko yang akan terjadi adalah batalnya pemilu, bahwa hasil pemilu akan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Maka kita harus melakukan pemilu ulang, karena konsekuensi dari kecurangan terstruktur adalah pertama, batalnya hasil. Yang kedua, para pelaku-pelaku ini harus menghadapi tuntutan pidana pemilu, karena ini masuk kategori pidana pemilu, ya, lembaga negara, pejabat negara yang memang terstruktur melakukan atau turut beserta dalam politik praktis, ancaman hukumannya adalah pidana dalam pemilu. Kalau nggak salah ancamannya sekitar 2 tahun. Ya. Jadi ini akan menjadi sebuah dinamika atau situasi yang akan sangat rumit ke depan. Nah, pasca nanti penetapan pemilu ini, 01 dan 03 akan masuk ke Mahkamah Konstitusi. Di luar itu ada juga hak angket yang kemungkinan besar hampir pasti akan bergulir. Hak angket ini menyelidiki dugaan-dugaan keterlibatan dari aparatur pemerintah, penyelenggara negara, dan juga penyelenggara pemilu. Apakah mereka menggunakan atau menyalahgunakan kewenangan jabatannya untuk pemilu kali ini? Apakah mereka telah menyalahgunakan ini untuk memenangkan pasangan calon tertentu? Kita tidak tahu. Tetapi yang pasti sekarang saya melihat bahwa situasi mungkin pasca 20 Maret ini akan sedikit kurang kondusif di kancah perpolitikan nasional kita. Dan saya tidak melihat bahwa Pak Prabowo harus sudah bisa tidur nyenyak. Jangan dulu, Pak. Saya pikir bahwa ini masih akan sangat rumit, ya. Kecuali memang ketika Jokowi menjadi presiden
sudah tidak peduli apa-apa, sudah tidak mau tahu apapun omongan orang, tidak peduli lagi dengan kritik dari siapapun. Bahkan yang terakhir Pak Luhut dengan keras berkata, wah ini kritik, memang kau sudah lakukan apa? Pergi aja kau dari negeri ini. Ini kan kesannya menjadi sangat otoriter negara kita ya. Jadi saya tidak melihat bahwa pemerintahan Pak Jokowi ini adalah pemerintahan yang patut dijadikan teladan dengan situasi terakhir ini. Saya betul-betul kecewa melihat posisi politik dari Pak Jokowi dan pemerintahannya ketika hampir semua lembaga-lembaga negara, karena apa saya menyebut lembaga negara? Karena pimpinan lembaga-lembaga negaranya, lembaga presidenan, apakah itu kementerian juga, lembaga negara yang lain, kok sepertinya semua berlomba-lomba di satu kursi, satu perahu untuk tujuan tertentu. Tapi apakah itu sebuah kecurangan yang terstruktur, sistematis? Ya saya tidak tahu, nanti kita lihat dari hasil hak angket maupun hasil persidangan di Mahkamah Konstitusi. Tapi menurut saya Indonesia ke depan akan sangat dipermalukan di kancah internasional, karena di sidang Komisi HAM PBB saja pun netralitas Pak Jokowi bahkan disinggung oleh salah satu komisioner di sana. Jadi ini malu kita ketika negara kita menjadi perbincangan dari sesuatu yang tidak baik dan negatif konotasinya. Kita mau mendunia tetapi dengan hal-hal yang positif, bukan dengan hal yang negatif. Dan justru sekarang hal-hal negatif itu justru muncul di kancah global atas nama Pak Jokowi. Nah inilah yang membuat saya prihatin, sementara masih banyak yang akan terjadi ke depan. Kalaupun toh nanti contohnya Prabowo benar-benar mengucapkan sumpah jabatan sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 2024 nanti, belum tentu Republik kita akan berjalan dengan baik-baik saja. Karena kemelut mungkin bisa saja terjadi di tengah koalisi, di antara koalisi, dan mungkin antara Jokowi dengan Prabowo, atau Prabowo dengan hal-hal yang lain, atau antar partai koalisi. Kita akan lihat situasinya. Tetapi sekarang kita cermati adalah, bagi saya, apa yang akan terjadi pasca tanggal 20 ini, setelah Komisi Pemilihan Umum mengumumkan apa yang sudah kita tahu. Apa kira-kira yang akan terjadi nanti? Sama-sama kita menunggu. Pesan saya, jaga kondusivitas bangsa kita. Apapun posisinya, apapun kondisinya, bangsa ini harus tetap stabil. Supaya bangsa tetap stabil, terutama pemerintah harus menghormati undang-undang.